Nah, mereka yang terkena kue pun ngamuk, nggak mau tahu. Pokoknya pengambilan suara untuk pemecatan si Garam harus dilakukan secepatnya. Sementara mereka tentu kagum dengan lemparan garam tadi, segera menunjukkannya kepada sang kapten. Namun Song Jun masih saja nggak peduli, karena sehebat apapun orang itu, tetap saja pengguna doping yang dikucilkan dari asosiasi rugby. Kepala sekolah sendiri pusing dengan tingkah si kunyuk satu ini. Namun Garam malah menunjukkan jadwal latihan timnya yang harus kepala sekolah atur sampai ia terpilih lagi sebagai pelatih. Setidaknya anak-anak itu dapat latihan setiap hari. Alhasil, meskipun gak punya tempat, mereka pun latihan di cabang olahraga lain. Membuat mereka malu aja, akibat anunya terlalu menonjol. Mana disuruh split lagi, kan selangkangan mereka yang kaku jadi minta ampun. Gak hanya itu, mereka juga ikut di tim gulat, bahkan panahan. Lah, hampir makan korban dong. Membuat para pelatih mulai ngeluh, termasuk pelatih Anggar yang botaknya hampir saja melayang. Malamnya, para tikus sekolah ini lagi-lagi mendiskusikan rencana pembubaran tim rugby, di mana Iji yang ngerangkap sebagai pelayan mendengar semua itu. Tapi ia nggak peduli, mau Garam dipecat itu bukan urusannya. Padahal dulu mereka adalah pasangan atlet yang sama-sama mengharumkan nama sekolah itu. Singkatnya, hari pemilihan pun dilakukan, di mana Song Jun yang datang terlambat malah terang-terangan memilih untuk memecat si Garam. Ya, peserta yang berhak memilih adalah pelatih dan kapten setiap tim. Namun hasil votingnya malah di luar dugaan. Karena hasilnya imbang, si Garam gak jadi dipecat, membuat ular ini sangat kesel. Jadi sebelumnya, para pelatih termasuk Yungnam diam-diam membahas masalah tersebut, dan mereka yang telah merasakan betapa bahayanya jika anak-anak itu gabung di tim mereka, memutuskan untuk membiarkan Garam tetap jadi pelatih. Atau dengan kata lain, si Garam memang sudah merencanakan itu, dan semuanya berhasil. Nah, meskipun gagal, Jongmen tetap tenang karena masih punya rencana cadangan. Sementara Garam malah nyanyi gak jelas, akhirnya terpilih jadi pelatih. Membuat Iji yang latihan kesel aja, sehingga Garam pun segera menyusulnya, mencegah Iji yang ingin merokok. Ya, hilangnya Garam 3 tahun lalu benar-benar membuat Iji terpuruk, sampai-sampai membatalkan ikut kejuaraan saat itu. Makanya sampai sekarang, ia belum pernah meraih medali apapun. Hanya saja ia nggak peduli lagi soal itu, karena mereka sudah nggak punya hubungan lagi. Membuat si Garam terdiam, karena ia juga nggak mau mengungkap alasan mengapa saat itu ia menghilang. Singkatnya, Jongmen pun menjalankan rencananya dengan mengatur tanding persahabatan bersama SMA Dehan. Alasan untuk mengevaluasi si Garam, padahal mah ia hanya ingin anak-anak di tim itu membenci pelatihnya. Tapi tanpa dilakukan pun mereka sudah mulai kesel akibat si Garam menyuruh mereka latihan gak jelas, dan Garam sendiri malah sibuk niup balon macam bocil kesurupan. Nah, tahu rencana si Jongmen yang ingin membuatnya kalah telak, si Garam malah langsung setuju pertandingan itu, membuat si Kang bingung dengan apa yang direncanakan si kunyuk ini. Malamnya, Garam malah cosplay jadi pencuri untuk mengambil kamera Myung-woo, di mana besoknya Myung-woo jelas panik dong. Namun, ya, selama ini si Myung-woo iseng merekam setiap pertandingan, termasuk ketika melawan SMA Dehan. Sehingga semalam Garam mempelajarinya dan menciptakan strategi untuk melawan musuh. Tapi sebelum itu, Garam memberi beban kepada mereka untuk dibawa kemanapun, termasuk saat tidur. Nah, saat latihan dimulai, si kapten malah protes, merasa mereka gak akan menang bagaimanapun latihannya. Dan Garam membenarkan karena niatnya bukan untuk menang, tapi kalah tanpa harus menyerah. Toh, hal terpenting bagi seorang atlet adalah belajar untuk kalah. Karena dengan obsesi akan kemenangan, justru akan menghancurkan pemain dengan sendirinya. Tapi alhasil yang lain pun pergi karena mereka nggak bisa bertanding jika kekurangan satu pemain. Nah, kapten gak jelas ini memilih pulang ke rumah, tapi di tengah jalan orang-orang malah mengenalnya sebagai Sokjun. Ya, Sokjun adalah saudara kembarnya yang kini sukses sebagai pemain bola di Liga Spanyol. Dan itu membuatnya sengsara karena harus hidup di balik bayang-bayang kesuksesan saudaranya. Bahkan ibunya pun menemani saudaranya itu di Spanyol
padahal dirinya sangat butuh kehadiran sang ibu. Garam sendiri menenangkan diri di restoran sahabatnya, dipanggil Udin, suami dari Wati yang dulunya atlet rugby sekolah juga. Besoknya Songjun terbangun akibat suara gaduh di luar yang ternyata si Garam. Gak peduli orang-orang menganggapnya orang gila, yang penting Songjun kembali ke asrama. Tapi sebelum itu, ia memberikan sepatunya kepada Songjun karena menggunakan sepatu rugby di aspal dapat membuat kaki cedera. Tentu saja itu membuat Songjun bingung, meminta Garam gak perhatian kepadanya. Namun Garam menjelaskan kalau ia memang bersalah atas pemakaian doping itu, sehingga ia memastikan bahwa Songjun gak akan pernah merusak hidup sepertinya. Dan tentu saja itu membuat Songjun terdiam, apalagi melihat Garam pergi sambil nyeker hanya karena memberi sepatu kepadanya. Nah, sesampainya di asrama, yang lain pura-pura tidur, sehingga Songjun yang malu dengan kesalahannya segera memotret strategi yang dibuat si Garam. Dengan begitu, mereka pun latihan kembali dan mengikuti apa yang diperintahkan pelatih. Singkatnya, hari pertandingan pun tiba, tapi Jongmen lagi-lagi berbuat ulah, menjelaskan kepada Songjun kalau rekomendasinya dapat mengirim satu atlet rugby ke universitas, asalkan Songjun mengajukan pertandingan hari ini. Namun, ya, Garam tentu tahu siasat licik ular satu ini, makanya ia benar-benar menjaga pemainnya, utamanya si Songjun, membuat Jongmen jadi nggak bisa apa-apa. Nah, yakin akan menang dengan skor telak, si Kim pun tertawa meledek. Tapi Garam gak mau kalah dong, langsung meremas tangannya sekuat mungkin. Gak berapa lama, pertandingan pun dimulai, di mana si Tepung hampir saja mencetak skor, tapi lagi-lagi digagalkan karena kurangnya dukungan, membuatnya sangat kesel. Dan sialnya, serangan balasan lawan malah menciptakan skor. Jadi dalam rugby, menyentuh bola melewati garis gol disebut try, yang dihargai 5 poin plus kesempatan menendang bola, dan jika berhasil masuk antara dua tiang maka ada 2 poin tambahan, yang artinya mereka langsung kebobolan 7 poin. Meskipun begitu, mereka nggak nyerah, tapi Songjun yang mulai nggak percaya dengan temannya malah ingin membawa bola sendiri. Jadinya, ya, rugby adalah permainan antar tim, membuat mereka lagi-lagi kebobolan. Masalahnya lagi, Yonsik yang kena senggol malah emosi, sehingga ia kartu kuning, membuatnya harus keluar selama beberapa menit. Alhasil, Kim pun semakin meledek, begitupun Jongmen yang yakin kalau mereka lagi-lagi akan kalah telak. Dan memang benar, babak pertama berakhir dengan skor 35-0. Tapi tenang aja, Garam sudah membaca cara bermain lawan. Ya, selain menjelaskan strateginya, Garam juga meminta Yonsik untuk menahan emosinya karena lebih dari setengah poin kebobolan ketika Yonsik kena kartu kuning. Dengan begitu, saat babak kedua dimulai, mereka pun mulai beringas. Dan benar aja, strategi yang dijalankan Garam membuat lawan gak mampu mencetak skor, di mana saat lawan mulai kewalahan, Garam pun memerintahkan mereka untuk mengubah pertahanan ke mode menyerang. Karena itu, mereka pun semakin semangat menjalankan strategi pamungkas pelatih, yang intinya Songjun dan si Tepung berlari ke dua sisi pertahanan musuh, dan pastinya musuh akan lebih fokus menjaga si Tepung yang larinya jauh lebih cepat. Dan disitulah Yongwang dari belakang menendang bola sejauh mungkin ke arah Songjun. Artinya semuanya tergantung Songjun apakah mampu menangkap umpan tersebut. Ya, alasan mengapa mencetak poin dalam rugby disebut try bukan gol adalah sebagai bentuk apresiasi atas semua usaha, mulai dari mempertahankan bola sampai menangkap bola yang sulit diprediksi arahnya. Karena hal terpenting dalam rugby bukanlah hasil akhirnya, tapi tentang proses menantang diri sendiri untuk terus maju, gak peduli banyaknya rintangan yang menghadang. Ya, untuk pertama kalinya mereka merasakan menang meskipun kalah, di mana orang-orang yang menyaksikan semua itu seketika terkagum-kagum, termasuk Iji yang di lubuk hatinya tuh ingin melihat Garam kembali seperti dulu. Sementara mereka tentu sangat bahagia atas pertandingan itu, membuatnya mulai percaya dengan sang pelatih. Namun malamnya masalah baru muncul.
si Tepung tiba-tiba ingin pindah sekolah dengan alasan gak punya masa depan di sana. Ya, meskipun menang, tapi sebagai anak kelas 1 yang perjalanannya masih panjang, si Tepung tentu khawatir dengan masa depannya di sana. Tapi bukannya melarang, Garam justru mendukungnya, bahkan memberi nasihat agar si Tepung melatih keseimbangannya. 밸런스 운동을 해. 발목 그렇게 쓰면 운동 오래 못 한다. 어? Padahal saat pergi, wajah Garam berubah sedih.